قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman sahabat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah mempelajari mengenai ma'rifatul insan dengan beberapa bab. Maka kaum muslimin, sahabat-sahabat rahimakumullah, pada pertemuan saat ini kali ini kita akan membahas sedikit, mengulang kembali dari bab ma'rifatul insan sampai nanti ke bab hakikatul ibadah. Maka nanti kita akan belajar bersama poin-poin yang kita ulas kemarin, kita ulangi kembali sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan insyaallah ta'ala dapat tujuan ini semua bisa kita peroleh, yaitu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, maka bab yang pertama kita pelajari adalah ma'rifatul insan. Bagaimana pengenalan kita terhadap manusia. Manusia adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Di dalam keterangan yang telah kita paparkan kemarin, bahwa manusia diciptakan dengan beberapa unsur. Ada unsur tanah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia, insan, diciptakan dari unsur tanah. Kemudian ada unsur roh, bahwa setelah Allah ciptakan dari tanah, Allah tiupkan roh kepada manusia. Maka hakikat manusia yang sebenarnya mengetahui dirinya bahwa sifat tanah adalah sifat yang tawadu, sifat yang rendah hati. Maka manusia yang mengetahui, mengenal dirinya harus betul-betul menghilangkan sifat sombong dari hatinya. Kemudian sahabat rahimakumullah, kita ingat yang bab yang kedua, yaitu hakikatul insan. Hakikatul insan adalah yaitu hakikah manusia. Hakikah bagaimana sebenarnya insan itu, manusia itu. Maka kalau kita simpulkan, manusia yang sebenarnya adalah yaitu memahami dirinya sebagai makhluk. Manusia yang sebenarnya yang pertama memahami dirinya adalah sebagai makhluk Allah. Kemudian setelah memahami dirinya sebagai makhluk Allah, maka dia juga mengetahui bahwa dia makhluk Allah yang Allah muliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sebagai makhluk yang Allah muliakan, kata Allah ciri-cirinya adalah bertakwa. Maka untuk mengetahui hakikat manusia, mengetahui hakikat diri kita sendiri sebagai manusia adalah pertama kita makhluk Allah, yang kedua dimuliakan, ciri-cirinya harus bertakwa kepada Allah, yang kemudian yang seterusnya bahwa kita dibebani titipan amanah. Apa amanahnya? Dalam Al-Quran disebutkan, wa in qala al-malaikatu وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Bahwa ada amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika Allah berikan amanah untuk menjaga bumi Allah, maka itu termasuk suatu titipan yang harus kita jaga. Tandanya sebagai kita hakikat manusia, hakikat atau manusia yang sadar dengan dirinya adalah makhluk ciptaan Allah, maka amanah yang Allah berikan kita jaga. Amanah yang Allah titipkan kita sempurnakan. Amanah yang Allah berikan kita lestarikan. Maka orang-orang yang sadar seperti ini akan merasakan betul-betul bagaimana hakikat manusia yang sebenarnya. Kemudian setelah kita mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk, kemudian dimuliakan oleh Allah, kemudian dibebani amanah sebagai amanah menjadi khalifah, kemudian harus kita titik utamanya adalah mengetahui bahwa aktivitas kelakuan kita nanti di dunia pasti ada pertanggungjawaban, ada nanti balasan bagaimana yang kita laksanakan di dunia.
Kita melakukan kebaikan, balasan kebaikan nanti di padang mahsyar di akhirat. Kita melakukan kejahatan, kemungkaran, lalai, maka balasannya nanti di sisi Allah sebagai orang-orang yang lalai. Nauzubillah min dzalik. Kemudian sahabat-sahabat rahimakumullah, potensi manusia, potensi taqatul insan, manusia setelah Allah ciptakan, Allah berikan potensi-potensi yang luar biasa. Contohnya adalah diberikan Allah pendengaran. Bayangkan kita hidup tidak ada pendengaran, apa yang kita rasakan kaum muslimin. Maka ini sungguh nikmat yang luar biasa yang sangat kita banyak melupakannya. Maka sahabat-sahabat rahimakumullah, pendengaran yang Allah berikan sebegitu sempurna ini, mari kita betul-betul manfaatkan potensi ini untuk beribadah kepada Allah. Kita dengar suara adzan langsung bersegera untuk menuju salat. Kita dengar panggilan Allah segera langsung menuju salat. Maka termasuk dengan hal ini kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Kemudian Allah berikan potensi penglihatan, mata. Allah berikan dua mata yang begitu indah. Bayangkan kaum muslimin, kita hidup tanpa mata, maka sungguh luar biasa. Hidup tidak akan ada rasa dan tidak akan pernah sempurna karena mata yang Allah berikan ini sungguh luar biasa. Coba kita bayangkan, mau melihat orang tua saja kita tidak bisa kalau tidak ada mata. Begitu cintanya kita kepada orang tua, begitu cintanya kepada guru, kepada saudara. Kalau tidak ada mata kita untuk melihat mereka, pasti cinta yang kita harapkan tidak akan sempurna. Tetapi dengan ciptaan Allah mata yang luar biasa, saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita melihat ibu, hati kita begitu luar biasa. Kita melihat ayah, cinta itu begitu sempurna. Kita melihat saudara kita, hal yang luar biasa kita rasakan. Maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka kita manfaatkanlah potensi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lihat ibu, kita doakan. Kita lihat ayah, kita doakan. Kita lihat saudara, kita bantu. Kita lihat Al-Quran, kita baca. Kita lihat perkara-perkara yang mungkar, kita cegah kemungkaran. Kita lihat perkara-perkara yang baik, kita ajak kepada kebaikan. Maka namanya memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Berikan potensi hati. Maka di antara potensi yang Allah berikan ini, tolak ukur yang menjadi tolak ukur utama, yang menjadi pemandu mata, pemandu telinga adalah potensi hati. Bagaimana kita menjaga hati dan memanfaatkan hati kita akan bisa nanti akan menghasilkan mata kita melihat seperti apa. Bagaimana kita menjaga hati dan mensucikan hati kita, maka akan mendengarkan sesuatu yang sesuai dengan perasaan atau sesuai dengan kesucian kita. Maka orang-orang yang menjaga hatinya akan menuntun mata dan pendengarannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah nafsul insan. Selain Allah berikan sebagai potensi yang luar biasa, dan Allah juga titipkan jiwa, nafsu, yaitu nafsu yang ada pada diri kita. Dalam segi bahasa nafsu juga disebut sebagai jiwa. Tapi kaum muslimin rahimakumullah, dalam jiwa kita ini tentunya ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, ada nafsul ammaratun bisu. Nafsul mutmainnah adalah ketika jiwa kita, ketika hati kita, ketika jiwa kita ini dinominasi dengan zikir ibadah, maka nafsu kita akan selalu mutmainnah, mengajak kepada kebaikan. Tetapi ketika nafsu kita diorientasi, dibanyaki dengan perkara-perkara yang lalai, maka akan menjadi nafsu ammaratun bisu. Tetapi ketika di pertengahan, nafsu kita kadang baik, kadang buruk, itulah disebut sebagai nafsul lawamah, nafsu yang pertengahan. Tetapi para ulama menyimpulkan nafsul lawamah ini lebih sering menunjuk kepada kelalaian. Maka kita harus terus menjaga supaya hati kita, supaya nafsu kita istiqomah di nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Apa balasannya bagi nafsul mutmainnah? Kata Allah, irji'i ila radiyatam mardiyah, berkembalilah, pulanglah kepada Allah karena Allah telah meridaimu. Apa hadiahnya? Pada khuli fi ibadi wadahuli jannati, masuklah kepada surgaku, kata Allah. Maka hadiah dari nafsu yang tenang, yang mutmainnah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatul insan, manusia memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Dengan sifat-sifat ini Allah berikan dua pilihan. Mereka bisa memilih jalan takwa dan bisa mereka memilih jalan yang fujur. Maka dalam Al-Quran disebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelumnya disebutkan bahwa dalam surah Asy-Syams,
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Demi nafsu yang begitu sempurna Allah ciptakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka nafsu tersebut Allah berikan pondasi, Allah berikan ukuran bahwa nafsu itu mengetahui yang baik, mengetahui yang buruk. Maka ketika nafsu kita banyak melakukan kejahatan, keburukan, nafsu kita mengetahui hal tersebut. Ketika nafsu kita melakukan kebaikan, nafsu kita mengetahui hal tersebut. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah jiwa nafsu yang memanfaatkan dirinya dalam kesucian. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah manusia yang memanfaatkan nafsunya dalam kelalaian. Maka orang-orang yang memiliki sifat yang baik, yang memanfaatkan nafsunya ke dalam kebaikan, zakah, akan selalu di jalan takwa, menghindari jalan bujur. Kaum muslimin sahabat rahimakumullah, selanjutnya adalah hakikah ibadah. Dari semua yang kita ketahui, tujuannya mempererat kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu mengetahui semua aktivitas kita adalah kalau tujuannya Allah, maka itu akan menjadi hakikah ibadah yang sebenarnya. Terima kasih, mudah-mudahan sahabat sekalian bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.